Namun setelah saya konfirmasi untuk tes Poltek SSN kali ini, jadi juri akan menghitung selama 12 menit teman-teman bisa berhasil push up. Yang dihitung adalah push up. Untuk sateran ini teman-teman jangan sampai. Halo teman-teman Guru Pembicara, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu lagi ujian masuk Poltek SSN, yaitu ujian Samapta alias tes kebugaran, tes kesehatan. Yup, tes kebugaran atau Samapta, selanjutnya akan saya sebut saja tes Samapta ya. Ini bertujuan untuk melihat atau mengukur kebugaran seorang calon mahasiswa dengan pertimbangan adalah seperti ini teman-teman. Jadi setiap mahasiswa nantinya akan berada di lingkungan asrama. Ketika seseorang itu di lingkungan asrama, tentu diharapkan orang itu memiliki kesehatan prima, dan yang pasti orang itu tidak memiliki kerentanan terhadap penyakit. Jadi kalau orang, asumsinya orang yang berbadan sehat itu pasti memiliki badan yang lebih kuat dan lebih sehat ya dari penyakit seperti itu. Jadi itu salah satu dasar sederhananya lah. Pertimbangan utama adalah seseorang itu harus sehat secara fisik. Baik, tes Samapta masuk Poltek SSN sudah saya konfirmasi gitu ya. Jadi gini teman-teman, saya pada masa itu masih STSN. Pada masa saya masuk masih STSN. Dan sekarang Poltek SSN. Pada rentang waktu dari STSN ke Poltek SSN ini ada beberapa aturan yang berbeda. Dimana pada masa saya dulu tes Samapta itu adalah 4 ujian. Kemudian di akhir-akhir sebelum berubah menjadi Poltek SSN ada pertimbangan untuk ditambahkan tes berenang seperti itu. Namun setelah saya konfirmasi untuk tes Poltek SSN kali ini sama seperti ujian waktu saya masuk. Jadi saya bisa cerita hal yang sangat mirip yang mendekati dengan yang akan teman-teman terima saat teman-teman melakukan ujian untuk masuk Poltek SSN. Tes Samapta yang dilakukan itu sejumlah paling tidak ada 5 tes yang akan teman-teman hadapi, yaitu tes lari selama 12 menit. Gimana nih maksudnya nih? Jadi gini teman-teman, nanti teman-teman akan diberikan nomor menggunakan baju yang ada nomornya di data. Nomor ini adalah namanya dengan nomor ujian teman-teman gitu. Kemudian teman-teman akan bersama-sama di garis start, kemudian dinyatakan start lari mulai gitu. Teman-teman akan memutari lapangan. Terserah teman-teman. Semakin banyak teman-teman memutari lapangan, nanti teman-teman akan semakin sehat dan bugar ya. Jadi juri akan menghitung selama 12 menit teman-teman bisa berhasil memutari lapangan tersebut berapa putaran. Artinya berapa kilometer yang ditempuh. Yang jadi acuan, yang jadi patokan di sini adalah sebenarnya kita mengukur kemampuan fisik teman-teman. Jadi selama 12 menit teman-teman tuh apakah unggul daripada teman-teman yang lain dalam hal lari. Dalam hal lari tentu unggulan ada. Nanti kita akan mencapai semuanya. Dari ujian untuk lari 12 menit ini, saya punya tips yang buat teman-teman nih. Tips pertamanya yaitu, pertama untuk hal ini yang nggak lain pasti ya saya sampaikan adalah teman-teman latihan untuk mempersiapkan lari 12 menit. Tapi sebenarnya kalau latihan ya lari aja semaksimal teman bisa gitu. Pembiasaan lari. Nah untuk kasus ini ada teman-teman harus bisa melakukannya dari sekarang. Jauh-jauh hari semakin sering teman-teman sudah melatih kemampuan fisik untuk lari, semakin teman-teman akan siap untuk menghadapi ujian nantinya. Tips pertama itu latihan. Ini tips yang mungkin standar yang umum. Tips yang kedua,
ketika teman-teman nanti di ujian, teman-teman jangan memforsir tenaga sepenuhnya di start awal. No. Kenapa? Karena sebenarnya justru nanti teman-teman karena sebenarnya justru nanti setelah putaran kedua atau ketiga teman-teman sudah akan bisa tenaga. Yang benar adalah teman-teman mengatur tempo lari teman-teman diatur. Lebih baik teman-teman lari dengan tempo yang normal, standar, tapi tidak mengalami pengurangan kecepatan. Daripada teman-teman cepat di awal, tapi habis tenaga, lama-lama teman-teman tidak bisa mampu untuk berjalan, nggak mampu lari lagi. Ingat, timbangkan teman-teman akan berlari selama 12 menit. Jadi selama 12 menit ini teman-teman harus bisa mengatur tempo. Pelan-pelan, tapi yakin dengan pola yang sama. Itu tips yang kedua. Yang tips yang ketiga adalah teman-teman atur napas. Ya, jadi ketika berlari itu, dari awal kalian mulai start itu sudah membiasakan mengatur napas secara berpola. Jadi kalau teman-teman nggak mengatur napas, nanti teman-teman cepat capek. Akhirnya di menit-menit ke-8, ke-7 ke atas itu intinya, menit-menit sudah mulai setengah ke atas, teman-teman sudah mulai kelelahan. Justru napas teman-teman udah nggak kuat lagi karena akhirnya teman-teman hanya bisa berjalan. Itu 3 tips untuk ujian tes lari selama 12 menit. Selanjutnya, push up. Oke. Baik, ini push up ini biasanya nanti teman-teman dikasih waktu. Dikasih waktu selama 1 menit. Selama 1 menit teman-teman bisa berhasil melakukan push up berapa kali. Seperti itu ya. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah lagi-lagi sama, yaitu berapa jumlah banyak push up yang bisa teman-teman peroleh selama 1 menit. Jadi semakin banyak tentu semakin baik. Yang perlu diperhatikan di sini adalah push up yang dihitung adalah push up yang benar. Jadi push up yang bahasanya seperti lumba-lumba itu biasa terjadi itu. Push up yang benar, benar-benar itu. Untuk tes push up ini, tips dari saya adalah yang pertama, tentu sama dengan tes yang pertama tadi, yaitu teman-teman berlatih di rumah, berlatih push up. Latih kemampuan push up teman-teman. Semakin banyak teman-teman bisa push up dengan baik, semakin besar peluang teman-teman memperoleh nilai positif di ujian push up nanti. Latihan fisik ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi teman-teman mulai dari sekarang sudah boleh berlatih. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, ketika teman-teman push up, jangan terlena dengan memperoleh jumlah push up yang banyak saja, tapi perhatikan push up yang benar. Karena ketika push up teman-teman nggak benar, teman-teman push up banyak hanya membuat teman-teman capek, tapi sebenarnya tidak dihitung. Ini akan bisa teman-teman peroleh bentuk push up yang baik ketika teman-teman memang sudah terbiasa melatih push up kalian. Jadi latihlah push up kalian dari sekarang. Lakukan push up dengan cepat, lakukan push up dengan benar, latihlah jauh-jauh hari. Itu tips dari saya untuk ujian push up. Yang ketiga adalah sit up. Yang dimaksud sit up adalah teman-teman berada di posisi memegang leher, kemudian tertidur ya, tidur, kemudian berdiri, mencium lutut teman-teman ya, 1, 2, 3 seperti itu. Jadi teman-teman, untuk kasus ini juga teman-teman harus berlatih. Berlatih, kenapa saya bilang berlatih? Karena bentuk sit up yang benar itu benar-benar teman-teman harus bisa tidur, kemudian bangun benar-benar mendekati mencium lutut. Ini baru dihitung 1. Kalau teman-teman hanya setengah-setengah, ini nggak dihitung. Atau hanya di lutut tapi nggak sampai tertidur, ini nggak dihitung.
tipsnya adalah sebelumnya teman-teman melatih diri di rumah. Latihlah diri Anda itu melakukan sit up yang benar. Nanti sit up-nya juga dilakukan selama 1 menit. Jadi latihlah sit up yang benar. Nah, lebih baik teman-teman itu nggak terlalu terburu-buru gitu. Saat nanti mungkin nggak terlalu terburu-buru tergesa-gesa, tapi nggak benar. Nanti kebanyakan yang nggak masuk nilai. Lebih baik sit up-nya 1, 2, 3 konsisten, benar semua. Itu akan mendapat nilai daripada teman-teman buru-buru akhirnya kecapean. Ketika teman-teman kecapean, nilai poin sebenarnya nggak terlalu banyak karena kebanyakan sit up-nya nggak benar. Jadi teman-teman harus banyak latihan dan perhatikan sit up yang benar. Jangan sampai sit up teman-teman itu banyak yang sia-sia gitu. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah tips berikutnya adalah yaitu atur napas. Jadi ketika sit up itu tarik napas, begitu sampai dulu buang napas, baru mulai lagi tarik napas, buang napas. Ini akan menambah kekuatan teman-teman. Kemudian yang keempat ada pull up. Pull up adalah nanti diberi tiang, gitu, diberi tiang. Nah, teman-teman akan seperti bergelantungan. Nah, bergelantungan. Nah, jadi posisi pull up yang benar adalah ketika teman-teman di bawah, tangan benar-benar lurus, benar-benar hampir mendekati sepura lurus, baru angkat badannya harus lewat dari leher. Dan posisi tangan seperti ini, bukan seperti ini. Jadi posisi tangan seperti ini, posisinya dipegang. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini baru yang dihitung 1. Kalau teman-teman hanya setengah di atas atau setengah di bawah, ini nggak dihitung. Nah, benar 1. Ya, tetap sama. Tips dari saya adalah latihan di rumah jauh-jauh hari. Posisi pull up yang benar. Lebih baik teman-teman melatih pull up teman-teman posisi yang benar. Mungkin kalau mau latihan di rumah, kalau nggak punya yang di atas ya di pohon lah ya. Dulu saya waktu mau masuk STSN, saya latihan dulu di pohon. Terus juga ada pohon yang ini saya latihan di pohon. Yang kelima adalah shutteran. Nah, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih shutteran itu apa ya. Shutteran itu sebenarnya lari. Nah, sebenarnya lari, hanya lari teman-teman membentuk angka 8. Membentuk angka 8. Jadi nanti akan diberikan 2 tiang di lapangan. Nah, teman-teman melewati 2 tiang ini membentuk angka 8. Untuk shutteran ini teman-teman jangan sampai salah arahnya. Ini juga selain melatih fisik, melatih konsentrasi nih shutteran. Salah 1, terus lanjut lagi ke sini, baru ke sini. Wah, kadang-kadang baru 8 gitu, baru wah, karena ada yang aja yang nggak fokus gitu. Saking buru-buru, dapat jumlah yang banyak. Tipsnya adalah fokus latihan di rumah. Kemudian teman-teman harus fokus dan cepat melakukan shutteran, itu harus fokus dan cepat. Jangan sampai nanti arahnya salah. Ketika arahnya berubah, itu nanti shutterannya diteriakin salah gitu, nggak dihitung. Jadi teman-teman kalau kondisi udah bingung, udah mulai salah, wah dibilang salah nih, sebenarnya arahnya gimana nih? Udah itu kehabisan waktu. Jadi untuk push up, sit up, pull up dan shutteran itu semuanya berlangsung selama 1 menit. Jadi selama 1 menit teman-teman harus bisa menghasilkan kegiatan sejumlah yang lebih banyak dari teman-teman yang lainnya. Oke, dari semuanya tentang tes Samapta ini, yang perlu teman-teman ketahui adalah pertama, teman-teman harus mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Pelatihan fisik itu agak berbeda dengan kalau kita melatih untuk persiapan tes tertulis ya, tes akademik. Tes tertulis bisa dilakukan 1 malam.
Tapi kalau tes fisik kacamata, teman-teman harus bisa melatihnya dari mulai jauh-jauh hari. Semakin lama teman-teman sudah melatih kemampuan fisik teman-teman, maka semakin siap teman-teman menghadapi ujian kacamata ini. Itu pertama latihan, kedua atur napas, ketiga konsentrasi. Yang tentunya keempat, ya teman-teman harus memahami tesnya ini tadi dan lakukan dengan benar. Latih dengan benar. Kalau teman-teman sudah menguasai hal ini, saya yakin teman-teman bisa mengatasi tes kebugaran atau kacamata ini. Begitu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar. Kalau teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, teman-teman bisa sharing informasi ini, sampaikan ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga bisa memperoleh ilmu yang sama yang teman-teman dapat. Dengan begitu teman-teman menebar kebaikan. Seperti itu teman-teman, sukses selalu. Semoga teman-teman bisa lulus dengan baik, teman-teman bisa menjadi mahasiswa Poltek SSN. Sukses, salam dari Butuh. Terima kasih kakak. Jangan lupa di subscribe dan lupa klik